Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kalau saya alhamdulillah sehat. Dan hari ini sesuai janji saya mau membacakan DM-nya teman-teman seputar pertanyaan shorts. Gini ya, sebelumnya aku tuh bukan yang udah pro banget di dunia per-YouTubean ya. Tapi karena aku nge-share-nya itu di story dan aku mention Adlina, kemudian dia juga story aku, alhamdulillah jadinya tuh banyak banget yang nge-DM aku, dan itu menurutku rezeki ya gitu. Jadi banyak yang tanya dan aku jadi banyak inspirasi untuk menjawab pertanyaan dan bikin video ini. Oke, kita maksimal 10 menit untuk membacakan pertanyaan seputar video shorts. Yang pertama, gimana sih caranya bisa viral? Apakah pakai sound yang lagi viral? Kok aku bikin yang nonton hanya hitungan jari? Ya, aku tuh bikin video shorts itu benar-benar 90% lah pakai audio yang udah disediakan YouTube Shorts. Jadi aku nggak bikin audio sendiri gitu. Nah, itu yang bikin viral. Kenapa? Karena kan nanti kan orang jadi ngeliat kan sumber audio itu dari mana, terus siapa aja yang pakai audio itu gitu. Nah, terus juga namanya audio lagi viral ya, jadi kan banyak yang pakai, juga banyak yang tertarik gitu kan. Kalau orang lagi suka itu kebanyakan yang lain juga ikut suka dan akhirnya video kita itu di like kan. Kalau video kita itu di like sama penonton yang itu bukan subscriber kita, yang itu mungkin pertama kalinya nonton video kita, itu kemungkinan besar YouTube bakal merekomendasikan video kita ke penonton yang lain, dan itulah yang mungkin kalian sebut sebagai FYP gitu ya, yang masuk beranda. Itu sih. Yang kedua, rata-rata konten shorts berapa detik mbak? Saya kalau bikin video shorts minimal 6 detik. Kalau semakin panjang saya tuh malah gak optimis bakal dilihat orang sampai akhir. Nah, kenapa cuma sedikit banget detiknya? Biar cepat selesai dan cepat terulang gitu. Tapi dari situ kan saya melihat analitiknya di YouTube Studio. Jadi kalau misalnya nih ya 6 detik terus dilihat 2 kali, kan orang cuma butuh waktu 12 detik untuk nonton video aku, terhitung 2 kali views gitu kan. Dan itu kan terhitungnya itu persentasenya. Nah, itu yang memberikan nilai plus juga. Jadi di analitiknya itu persentasenya jadi 200% kan. Terus dirata-ratain sama orang lain yang lihat videoku kan, jadinya videoku itu ditonton rata-rata lebih dari 100%. Penayangannya itu orang nonton tuh sampai akhir gitu kan. Tapi kalau videonya itu misalnya 17 detik, itu aja udah bikin orang bosen liatnya. Emang kayak gitu kerjanya shorts. Jadi emang semakin sedikit detikannya itu semakin berkemungkinan untuk dilihat lebih banyak persentasenya. Tetapi ya nggak menjamin juga kalau misalnya videonya itu cuma 5 detik misalnya kemudian jadi viral, juga nggak menjamin. Kalau misalnya dari situ orang, apaan sih ini video apaan, terus orang jadi dislike, itu juga membuat YouTube akhirnya memutuskan, ternyata banyak yang dislike, ya ngapain disebarin ke banyak orang lagi kan gitu. Itu sih menurutku ya. Kemudian pertanyaan ketiga, lagi kejar 10 juta views nih, gimana ya caranya biar bisa tembus 10 juta? Ya, ini berawal dari kemarin aku nge-share story yang isinya aku itu bulan Oktober kemarin mendapatkan pencapaian, November ini deh, dapat newsletter di email bahwa aku sekarang untuk 1 bulan ini itu dapat 6k plus subscriber, kemudian 10 juta views dan 2,7 menit jam tayang. Tetapi teman-teman, yang jam tayang shorts itu nggak masuk di jam tayang yang video panjang, jadi nggak terhitung. Jadi kalau misalnya itu terhitung jadi jam tayang beneran, ya udah monet lah dari kemarin-kemarin. Tapi karena nggak terhitung, ya itu nggak masuk gitu. Gimana caranya ngejar 10 juta views itu? Ya upload terus video, karena bisa dapat video yang menarik. Kalau aku ya, itu aku selalu cari inspirasi dengan aku nonton shorts dulu gitu. Aku lihat di beranda shorts itu yang muncul apa, kemudian aku pelajari, ini mungkin nggak ya aku bikin video kayak gitu. Kalau misalnya mungkin ya aku upload, kalau misalnya nggak mungkin, atau misalnya pas saat itu juga pas keluar di FYP videonya orang, terus aku bisa ganti dengan videoku dengan sounds yang sama di saat itu juga. Nah, itu berkemungkinan banget untuk
viral juga, ikut viral gitu, tanpa aku harus memproduksi video baru. Kalau misalnya dapat momennya terus langsung kita bisa ngikutin, itu biasanya ikut viral. Tapi ya nggak selalu kayak gitu juga. Yang berkemungkinan besar itu yang kalau misalnya yang viral itu baru beberapa hari atau bahkan baru 1 hari terus kalian bisa ikutin, itu bahkan kemungkinannya bisa kalian bisa lebih viral dari orang yang pertama kali memviralkan. Dan itu terjadi pada video aku yang aku pakai sound yang dari Reels. Soundnya aku ambil dari Reels, terus yang judulnya itu ini apa kucing, ini apa kucing ya, itu terus ditiru sama orang. Ternyata orang yang niru audio aku itu, karena kayaknya belum sehari aku upload terus ditiru sama orang itu, seharinya orang itu jadi lebih viral daripada aku. Ya aku nggak masalah, aku malah seneng. Dan ya kayak gitu kerjanya gitu, aku jadi paham, oh kayak gitu ternyata ya, kalau ada berkemungkinan besar untuk viral terus kita itu gercep untuk ngikuti, ya jadi ikut viral juga gitu, bahkan bisa lebih viral dari orang yang pertama kali memviralkan. Nah gitu. Nah kemudian pertanyaan yang keempat adalah, pakai musik yang ada di YouTube Shorts aman? Aman-aman aja sih, aku alhamdulillah nggak ada teguran klaim hak cipta. Kemudian aku juga bahkan dapat bonus Shorts udah 3 bulan berturut-turut ini, berarti kan nggak ada masalah gitu kan, nggak ada email peneguran, nggak ada notif di YouTube Studio dan lain sebagainya, berarti aman ya teman-teman yang sudah disediakan di YouTube Shorts. Untuk lebih lengkapnya itu bisa ditonton di channelnya Adlina. Pokoknya lengkap banget kalau nonton di channelnya Adlina itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kakak upload berapa video sehari? Aku upload video sehari itu bisa sampai 10 kali bahkan lebih. Kenapa? Ya kayak orang kecanduan gitu lah ya. Kalau udah upload satu video shorts itu aku pengen upload lagi dan upload lagi gitu. Karena meskipun orang lain nggak nonton, minimal itu tuh buat kenang-kenangan buat aku. Jadi aku nggak peduliin orang mau komentar apa, sehingga aku kayak kecanduan terus gitu. Aku upload dan upload lagi. Dan karena aku uploadnya itu setiap hari ya, konsisten, nggak upload itu ya sehari atau 2 hari lah. Jadi aku nggak sampai sebulan nggak upload gitu, nggak. Pokoknya setiap hari kalau bisa upload, dan kalau bisa lebih dari 1 gitu. Karena aku gini bayanginnya, kalau misalnya satu video udah ditonton 5.000 orang gitu kan, 2 video 10.000 gitu. Karena biasanya itu keviralan itu menular, dan ketidakviralan itu juga menular. Jadi misalnya aku upload 3 video, viral semua gitu. Tapi pernah kayak kemarin banget ya, kemarin itu tanggal 11 November 2022, hari ini kan 12 November 2022. Itu kemarin aku upload 10 video atau lebih, itu nggak ada satupun yang menyentuh angka 1000. Padahal biarin aja gitu, terus tak biarin, besoknya baru ternyata hari ini dari sekian banyak video itu ternyata 3 ada yang di atas angka 3000, yang lain masih di bawah 1000 ya. Aku ikhlasin, nanti mungkin kalau udah lebih dari 24 jam belum mencapai angka 1000, maka itu akan aku hapus. Sampai situ dulu ya 5 pertanyaan yang udah aku jawab. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya, biar kalian gak bosen ya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.